Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Yup, terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu buat nonton video aku. Selamat datang bersama aku di sini, Happy Kinawa. Hari ini aku bakal bahas satu film yang seru dan juga sedih nih. Film ini berjudul Firestarter. Nyeritain tentang seorang anak perempuan yang mempunyai kekuatan luar biasa. Ia bisa tiba-tiba mengeluarkan api dan membakar apa saja, bahkan tanpa sengaja jika dia marah, sedih, atau takut. Dia juga sepertinya mempunyai kekuatan untuk menghipnotis dan mengetahui sesuatu yang tersembunyi, guys. Oleh karena kemampuannya itu, kedua orang tuanya berusaha semampunya untuk menyembunyikan putri mereka dari agen federal gelap yang ingin memanfaatkan kekuatannya itu untuk proyek mereka. Nah, daripada penasaran, langsung kita mulai saja yuk ceritanya. Tapi aku minta tolong dulu dong buat kalian like video ini dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat pemberitahuan setiap kali aku upload video terbaru. Ya, film dimulai dengan seorang ibu yang sedang menyusui dan akan menidurkan bayinya. Ia kemudian meletakkan putrinya di sebuah box bayi. Setelahnya, ia dan suaminya kembali ke kamar mereka. Si ayah tiba-tiba mempunyai firasat yang tidak baik. Ia kemudian kembali ke kamar si bayi dan alangkah kagetnya dia, api sudah membakar mainan yang ada di atas si bayi. Sang ayah segera mengambil bayinya, namun tiba-tiba si bayi pun langsung terbakar. Dan untung saja itu hanya mimpi, guys. Si ayah yang sudah terbangun kemudian mengecek putrinya, namun si anak tidak ada di kamarnya. Ternyata dia ada di meja makan sambil memainkan korek gas. Anak ini bernama Charlie. Dia juga terbangun karena mimpi buruk. Dia kemudian mulai menceritakan kekhawatirannya kepada ayahnya tentang hal aneh yang ia rasakan. Si ayah kemudian mengingatkan Charlie jika ia gugup, takut, dan mulai lepas kendali agar segera mengalihkan perhatiannya pada hal-hal lain seperti bunga, jam, hutan, dan lain-lainnya. Setelahnya tampak rekaman kilas balik ketika ayah dan ibu Charlie masih kuliah. Mereka sedang diwawancarai dalam proyek Lot 6 Trial yang sedang melakukan percobaan dengan menyuntikkan bahan kimia yang mereka sebut Lot 6. Namun dalam rekaman itu tampak suatu hal yang aneh terjadi setelah mereka menyuntikkan bahan kimia tersebut, guys. Kembali ke kehidupan yang sekarang, si ayah sedang mencoba membantu seorang wanita yang ingin berhenti dari kecanduan nikotinnya. Ia menggunakan terapi hipnotis untuk menyembuhkan wanita itu dari kecanduannya. Akan tetapi, belum juga sesi itu selesai, ayah Charlie sudah tampak kesulitan. Matanya berair seperti menahan sakit dan tak lama setelah wanita itu pergi, mata ayah Charlie mengeluarkan darah, guys. Sementara itu, di sekolah, kelas Charlie sedang melakukan percobaan pada katak. Charlie yang berbeda dengan anak lainnya sering dianggap aneh oleh teman-temannya, termasuk anak yang satu ini, guys. Dia selalu membuli Charlie. Saat itu, gurunya menyuruh Charlie untuk mencari informasi tentang usus katak di Google saja. Namun, Charlie bilang kalau dia tidak mempunyai Google. Hal itu membuat teman-temannya menertawainya, guys. Lalu, bocil cowok ini kembali mengatai Charlie aneh. Hal ini membuat Charlie berusaha menahan marah dan gugupnya. Akibatnya, hawa di dalam kelas tiba-tiba menjadi panas. Untung saja dia masih bisa mengendalikannya, guys. Sepulang sekolah, Charlie curhat kepada ibunya tentang kejadian di sekolah dan anak laki-laki yang mengolok-olok dirinya dan menyebutnya aneh. Ia tidak ingin pergi ke sekolah lagi. Dia juga ingin menggunakan smartphone dan wifi seperti teman-temannya agar ia tampak normal. Namun, ibunya menjelaskan bahwa mereka tidak mampu membayar tagihan dan membeli smartphone. Ibunya juga berusaha menghibur Charlie. Karena curhatan Charlie tadi, si ibu kemudian membicarakannya dengan ayah Charlie.
Dia ingin melatih Charlie agar dia mampu mengendalikan kekuatannya. Namun si ayah tidak setuju. Dia hanya ingin agar Charlie memendam dan menyembunyikan kemampuannya itu, agar tidak menarik perhatian dan menghindari agen federal yang mencari-cari mereka. Keesokan harinya di sekolah, saat bermain bola, tiba-tiba bocil cowok ini melempar bola ke kepala Charlie dari belakang dengan keras dan menyebutnya pecundang. Charlie marah dong. Ia kemudian berusaha menahan emosinya dan segera berlari ke arah toilet. Di sana ia membuka semua keran dan membiarkan air mengalir begitu saja. Namun air itu tiba-tiba saja beruap karena panasnya, dan ia bersembunyi di salah satu kamar mandi. Ibu guru yang mengikutinya merasa aneh dan mulai takut. Tiba-tiba saja pintu kamar mandi itu meledak dan tampak semburan api dari dalam. Dan ibu guru yang ada di situ melihat Charlie keluar dari dalam. Akhirnya, polisi datang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Orang tua Charlie juga dipanggil ke sekolah. Setelah kejadian ini, kedua orang tuanya buru-buru mengemas barangnya dan akan segera pindah keesokan harinya. Namun, mendengar keributan orang tuanya, Charlie pun terbangun. Akhirnya, mereka menjelaskan kepada Charlie alasan yang sebenarnya mengapa mereka harus pindah dan mengapa phone dan wifi. Mereka tidak boleh menggunakan smartphone. Semuanya itu untuk mencegah agar mereka tidak dapat dilacak oleh orang-orang yang ingin menangkapnya dan mengurung dan menelitinya seumur hidup untuk mencari tahu tentang kekuatannya dan memanfaatkannya, guys. Karena merasa bersalah atas hal yang terjadi di sekolah dan akibatnya sekarang mereka harus pindah, apalagi sekarang mereka sudah ketahuan, akhirnya Charlie tidak dapat menahan emosinya. Tanpa sengaja, ia tiba-tiba membakar tangan ibunya, guys. Karena ketakutan, Charlie berusaha menelpon 911, namun ayahnya mengingatkan untuk tidak melakukan itu, agar mereka tidak terlacak. Charlie tidak mengatakan apa-apa, namun telepon itu sudah terlanjur terhubung. Dan benar saja, posisi mereka akhirnya terlacak dong. Setelahnya, si ibu kemudian menyuruh si ayah mengajak Charlie keluar jalan-jalan membeli es krim dan menonton film untuk menenangkan Charlie. Sementara itu, wanita ini adalah kapten federal yang ingin menangkap Charlie, membujuk salah seorang yang juga mempunyai kekuatan super yang bernama Rainbird ini untuk menemukan Charlie dan membawanya hidup-hidup. Pada saat Charlie dan ayahnya keluar, tiba-tiba ibunya sudah didatangi oleh Rainbird yang ingin mengambil Charlie. Ia bertanya kemana Charlie dan ayahnya pergi. Ternyata Rainbird punya kemampuan membaca pikiran manusia, guys. Dan akhirnya dia tahu kalau Charlie dan ayahnya sedang keluar membeli es krim dan nonton film tanpa si ibu mengatakannya, namun hanya dengan menatap dan membaca pikiran si ibu. Ibu Charlie pun berusaha melawan dan menggunakan kemampuannya untuk menggerakkan benda-benda di sekitarnya. Namun karena kurang latihan, kemampuannya sangat menurun dan Rainbird dengan mudah menghindari serangan ibu Charlie. Si ibu lalu berusaha kabur dan bersembunyi, namun tidak dapat mengalahkan Rainbird. Saat pulang, Charlie dan ayahnya merasa ada sesuatu yang tidak beres dan benar saja, tiba-tiba Charlie sudah disandra oleh Rainbird. Si ayah kemudian mencoba dengan keras menggunakan kemampuannya, namun Rainbird menyembunyikan matanya di balik lampu agar tidak terpengaruh oleh ayah Charlie. Sementara itu Charlie mulai panik mencari ibunya, dan suhu di situ menjadi panas. Air mulai mendidih dan besi mulai meleleh. Dan tiba-tiba mayat ibunya terjatuh dari tempat dia disembunyikan oleh Rainbird, guys. Charlie yang sangat marah akhirnya mengeluarkan semburan api yang dahsyat dan sempat mengenai si Rainbird. Si ayah kemudian dengan sigap membawa Charlie dan kabur. Tapi ternyata si Rainbird masih selamat, guys.
Charlie dan ayahnya kemudian meminta tumpangan kepada seorang kakek tua yang melintas di jalan. Awalnya si kakek tidak mau memberikan tumpangan, tapi dengan kekuatan hipnotis si ayah, akhirnya si kakek pun mau dong. Karena perjalanan mereka masih jauh, si kakek kemudian menyuruh mereka singgah dulu di rumahnya. Mereka akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Tapi sayang sekali, saat menonton berita, si kakek menyadari kalau Charlie dan ayahnya adalah buronan yang dicari. Dia pun telah menelepon polisi. Menyadari kalau si kakek sudah tahu mereka adalah buronan, si ayah kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Si kakek akhirnya mengerti dan ketika polisi datang, ia berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Si kakek menjelaskan kepada mereka kalau ia menelpon karena sedang mabuk dan buronan itu tidak ada di rumahnya. Saat menjelaskan, tiba-tiba sebuah tembakan mengenai kepala si polisi. Ternyata itu adalah Rainbird dong. Dia menembak semua polisi itu dan si kakek. Charlie yang panik akhirnya melepaskan marahnya dan api menyembur dari rumah itu. Si ayah kemudian menyuruh Charlie lari dan sementara ia berusaha menahan Rainbird, dengan kemampuannya ia kemudian mempengaruhi Rainbird dan mengecoh penglihatan si Rainbird. Dia melihat Charlie kabur ke arah yang salah. Dan akhirnya Charlie berhasil kabur. Setelahnya Rainbird memukul si ayah yang kekuatannya sudah sangat terkuras. Tak lama kemudian anggota federal berdatangan dan menggunakan lensa di matanya untuk menghindari pengaruh dari ayah Charlie. Si ayah yang tak berdaya pun akhirnya dibawa ke markas mereka dan disekap di sana. Sementara itu Charlie yang melarikan diri ke dalam hutan mencoba memakan buah yang ada di sana dan melatih fokus untuk mengendalikan kekuatannya. Dia menumpukan kayu yang hendak ia bakar, namun beberapa kali salah sasaran. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya dia dapat fokus dan membakar tumpukan kayu itu, guys. Di sana, Charlie juga seperti mendengarkan suara ayah memanggil dirinya, dan dia berjanji untuk menemukan ayahnya kembali. Kemudian dia diperlihatkan sekilas bayangan gedung tempat ayahnya dikurung seolah dia dituntun menemukan sang ayah. Setelah merasa lebih baik dan mampu memfokuskan kekuatannya, Charlie lalu keluar dari hutan. Namun saat memasuki area perumahan penduduk, dia dihadang oleh 3 orang anak yang mengejeknya aneh karena penampilannya yang berantakan, guys. Untung saja Charlie sudah lebih tenang dan mulai bisa mengendalikan dirinya. Ternyata Charlie juga mempunyai kemampuan menghipnotis dan membujuk loh, guys. Mungkin turunan dari ayahnya kali ya. Ia hanya menatap anak-anak itu dan meminta sepeda, roti, dan pakaian anak itu, dan mereka memberikannya begitu saja. Akhirnya sampailah Charlie di gedung tempat ayahnya disekap. Dia terdeteksi ketika secara spontan dia membakar seorang agen di dalam mobil yang berbohong tidak memiliki senjata, namun hampir saja menodongkan senjatanya kepada Charlie. Padahal sebenarnya Charlie kan tidak ingin menyakiti siapapun. Setelahnya, Charlie menyusuri lorong di sana yang tanpa dia sadari sebenarnya dia sudah dipantau oleh CCTV, guys. Dan dia pun diikuti oleh tentara agen di sana sampai akhirnya dia tiba di tempat di mana ayahnya disekap. Tampaklah si ayah sudah sekarat dan kapten berusaha membujuk Charlie agar menyerahkan diri. Namun Charlie mengancam dan menyuruh kapten untuk memanggil dokter untuk ayahnya. Namun si kapten tidak mau, dia tetap saja membujuk Charlie. Sampai akhirnya si ayah yang mulai takut Charlie akan menyerahkan diri, akhirnya menggunakan kekuatannya untuk menghipnotis Charlie. Membakar saja si kapten meskipun harus membakar dirinya sendiri, guys. Akhirnya ayah dan si kapten terbakar. Setelahnya Charlie berjalan meninggalkan tempat itu dan membakar semua yang mencoba menangkapnya. Sampai akhirnya dia dikepung oleh agen yang menggunakan anti api. Di sini Charlie yang sudah mulai lelah tidak dapat menggunakan kekuatannya lagi. Dia hampir saja ditangkap.
Beruntung tiba-tiba saja gerombolan agen itu ditembak dan ternyata itu adalah Rainbird. Setelahnya dia meletakkan senjatanya dan menyerahkan diri kepada Charlie. Tampaknya ia menyesal dan bersedia menerima hukuman atas perbuatannya yang telah membunuh ibu Charlie. Tubuh Rainbird hampir saja terbakar, namun Charlie kemudian tersadar saat melihat dirinya di dalam cermin, lalu mengusap darah di wajahnya, dan pergi meninggalkan Rainbird dan tempat itu. Dia berjalan dengan gontai sampai ke tepi pantai, meninggalkan puing-puing gedung yang masih terbakar di belakangnya. Sesampainya di tepi pantai, ia terduduk lunglai, lemas tak berdaya. Sepertinya Charlie sangat lelah dan sedih guys, atas semua hal yang sudah terjadi. Dan muncullah Rainbird yang mengulurkan tangannya kepada Charlie yang tidak berdaya, dan kemudian menggendongnya, membawanya pergi dari tempat itu. Nah, itu dia ceritanya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys, biar aku lebih semangat lagi. Dan komen juga di bawah kalau kalian punya film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, cukup sekian dari aku. Ingat untuk selalu bersyukur dan jaga diri baik-baik. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.